Hai semuanya, balik lagi sama aku Kania Pangastuti di Eat and Write Channel. Kali ini aku bakalan masak-masak aja di rumah, soalnya kebetulan lagi kurang enak badan, jadi aku nggak bisa kulineran. Nah, tapi sekarang udah rada mendingan, terus ya udah kita bikin yang gampang-gampang aja dulu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bahan-bahannya ini udah ketahuan lah ya mau bikin apa. Jadi aku tuh mau bikin puding coklat. Puding coklatnya itu mirip sama puding coklatnya KFC. Terus mirip ya, bukan sama ya. Tapi aku tuh bikin sendiri resepnya. Bener-bener yang ini kira-kira segimana, ini kira-kira segimana, bukan yang dapat dari YouTube atau dari mana terus aku bikin, tapi bener-bener resep aku sendiri. Ya udah, pokoknya ini tuh simple bahannya, yang harus ada itu alatnya cuma ini aja sih, panci. Ini pancinya yang ya kayak panci susu biasa gitu, kapasitas 1 liter lebih mungkin ya. Terus ini buat ngaduknya biar gampang kecampur. Nah, terus ini susu 1 liter, susu apa aja yang penting putih gitu. Aku pakainya susu murni karena adanya itu. Terus ini agar-agar warna coklat. Kalau misalnya nggak ada yang swallow mungkin bisa diganti kali ya sama yang lain. Sudah gitu ini coklat bubuk sama gula. Nah, sekarang kita campurin aja dulu bahan-bahannya. Nah, pertama-tama kita masukin aja dulu susunya. Ini tuh susunya sekitar 1 liter ya. Tapi aku nggak bakalan pakai semua. Aku tuh cuma kayak pakai 800 ml gitulah. Jadi kalau misalnya ini 1 liter kan 1000 ml ya berarti segininya lah. Lalu sisanya buat apa? Sisanya nanti buat bikin flatnya. Nah, ini kita buka aja dulu. Ini susunya beli di tukang susu langganan. Jadi di kompleks ini tuh kalau misalnya beberapa hari sekali tuh ada si AA dari Lembang pakai motor gitu, dia jualan kayak susu murni, jualan kayak tahu susu Lembang, sama kadang-kadang ada tempe juga. Ya daerah inilah daerah Dago Pakar sini, mungkin dia ke daerah kayak Awiligar juga dan semacamnya. Oke, ini langsung aja tuangin. Kalau nggak ada susu murni ya pakai susu fresh milk putih biasa aja. Nah, ini benar-benar aku kira-kira ya, terus aku sisain kurang lebih segini buat si flatnya nanti. Nah, kalau udah, iya kita perlu timbangan juga. Karena gulanya itu nanti aku timbang. Kita masukin aja si gulanya, itu aku perlu sekitar 200 gram. 200 gram itu pas ya manisnya, ini nggak terlalu kemanisan tapi ya nggak manis juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian kurang begitu suka manis ya tinggal dikurangin aja. 200 gram. Dikit lagi, udah kebanyakan, ya udah nggak apa-apa, lebih 1 doang. Nah, terus kita masukin coklat bubuknya. Coklat bubuknya itu pakai sekitar 30 gram. 30 gram itu kurang lebih ya coklatnya berasa, tapi yang nggak yang sampai berasa banget coklatnya. Tinggal kalian ini aja atur-atur. Kalau misalnya kalian suka coklat yang benar-benar kerasa, tambahin lah jadi 40 gram gitu misalnya. Gak tahu deh nih, cukup nggak? Ini sisa-sisa coklat kemarin sih. Nyampe nggak di 30 gram? Nah, pas lah. Habisin aja 31. Oke.
Nah terus ini jangan lupa, ntar udah pakai segala macam taunya nanti ketinggalan lagi. Ini juga campurin aja. Agar-agarnya. Terus tinggal kita masak di api sedang sampai ini kecampur. Sampai ini harus diaduk-aduk terus ya. Oke, nyalain dulu kompornya. Kalau buat awal terserah mau pakai api besar atau api sedang. Terus ini diaduk. Sedikit panas. Nah ini yang di samping-sampingnya. Jangan lupa di iniin juga biar ikutan. Ogah rugi. Atau udah mulai kecampur kan? Kalau pakai ini cepet dia ntar. Pasti namanya whisk ya atau apalah. Nah, kalau udah agak kecampur bisa dikecilin lagi sedikit. Soalnya kalau pakai sesuatu yang bahannya susu tuh apinya nggak boleh terlalu besar. Soalnya dia kalau udah mendidih tuh langsung cenderung push gitu. Oh ya, selain ini nanti kalau misalnya udah mendidih itu ada 2 bahan lagi yang bakalan kita masukin, yaitu garam sama vanila. Garam itu karena apa ya, kalau misalnya kita bikin masakan yang manis-manis itu tetap harus dikasih garam sedikit aja biar rasanya balance. Nah, ini udah mulai ada putih-putihnya gini, berarti dia bentar lagi mendidih. Terus kalau yakin udah kecampur semua ya nggak perlu sering-sering diaduk ya nggak masalah gitu. Sekali-kali aja ngaduknya. Kayak saran aku coklat bubuknya pakainya yang ini ya, yang agak bagus mereknya apa gitu. Kayak soalnya kalau misalnya pakai yang murah-murah itu, yang curah-curah, takutnya malah nggak kerasa si coklatnya tuh. Malah jadi kayak cuma warnanya aja coklat, tapi nggak ada rasa coklatnya. Kita kan di sini pengennya bikin yang enak tuh. Bikin yang enak buat sendiri, bukan buat dijualin. Kalau dijualin pasti mahal. Nah tuh bentar lagi mendidih. Nah udah cukup segini aja, nggak usah sampai mendidih banget. Soalnya ini susu ya, susu nggak boleh sampai mendidih banget. Oke, kita matiin. Yang penting pinggir-pinggirnya udah mendidih. Terus kita masukin garam sama vanila. Garamnya aku pakai cuma kayak sejumput aja gitu. Aduk. Kondisi apinya udah mati ya. Kenapa aku nambahin garamnya di akhir nggak di awal? Soalnya katanya sih kalau misalnya garam itu sebenarnya nggak boleh dimasak katanya. Cuma nggak tahu deh hoax apa enggak ya, buat jaga-jaga nggak masalah lah ditaruh di paling belakang. Sekarang kita masukin vanila. Vanilanya terserah ya, mau vanila bubuk atau cair. Aku pakainya yang cair. Terus ya dikira-kira aja. Jangan terlalu banyak juga. Ini kan ada takarannya di belakang, instruksinya tinggal diikutin aja. Oke, segitu cukup. Terus langsung aduk lagi. Sama biasanya kalau aku essence itu juga nambahinnya di belakang. Soalnya takutnya ada kandungan-kandungan tertentu yang dia tuh nggak bisa kena terlalu panas gitu loh. Takutnya ada semacam reaksi kimia atau semacamnya. Jadi aku pakainya ya terakhir aja. Nah ini udah kecium aroma vanilanya. Jadi ada aroma vanila, ada aroma coklatnya juga. Nah ini kita diemin aja sebentar, kira-kira 5 menit lah. Kalau ini kan tuh asapnya masih ini banget tuh. Asapnya masih heboh banget. Kita diemin aja sekitar 5 menit. Udah gitu kita pindahin ke wadah. Oke, ini si adonan puding coklatnya sudah nggak terlalu panas. Nah sekarang kita masukin ke wadah. Wadah sih bebas, kalau aku ya berhubung mau dimakan sekeluarga paling juga habisnya sehari 2 hari, aku pakai tin wall aja. Nah ini tin wall yang ukuran 1500 ml kalau nggak salah, dan dia itu benar-benar pas buat si adonan yang ini. Jadi aku bakalan pakai ini aja. Yuk kita masukin aja. Kalau masukin kayak ginian nggak usah ragu-ragu ya, langsung dipiurin gitu aja biar nggak tumpah-tumpah.
Ya tumpah juga di satu. Udah, ini aku diamin aja dulu sampai agak dingin. Kalau udah dipegang gini tuh udah nggak terlalu panas. Terus nanti baru kita masukin ke kulkas. Jangan pas panas-panas ya, nanti kulkasnya rusak. Nah, sambil nunggu kita bikin si flaknya atau sausnya. Oke, sekarang kita masak si saus pudingnya atau flaknya. Bahan-bahannya itu maizena. Ini fungsinya sebagai pengental. Aku pakainya kurang lebih 1 sendok makan. Kalau misalnya nggak pas nggak apa-apa, kekentalan nggak apa-apa, nanti tinggal ditambahin air aja. Nah, kurang lebih seginilah. Kalau udah, masukin susu yang tadi. Nah, terus gula nih. Kalau gula aku biasanya tuh kayak cuma kira-kira aja. Tapi biar memudahkan kalian, coba kita timbang deh ya. Mungkin kayaknya sih sekitar kayak 550 gram gitu deh. Oh iya bener, kasih 50 gram, kelebihan, gak apa-apa lah. Terus ya udah, ini tinggal kita panasin di api sedang lah, api kecil, api sedang boleh, tapi harus tetap diaduk karena dia sifatnya maizena ini kalau misalnya dia sudah menggumpal gitu, udah mulai menggumpal, dia cepet gitu kentalnya. Sama kalian sediain 1 gelas air putih ya, buat kalau misalnya ini kekentalan harus langsung dikasih air. Nah, ini aku aduk dulu sampai si maizenanya tercampur nih, jangan kayak gini nih, harus kecampur si maizenanya. Udah kecampur maizenanya, ini langsung kita masak di atas api. Yuk. Oke, ini aku udah nyediain air buat jaga-jaga kalau misalnya ini kekentalan ya. Kita nyalain apinya. Terus langsung diaduk-aduk. Nanti kerasa kok kalau misalnya dia udah mulai kayak ada yang menggumpal itu langsung kecilin pakai api kecil banget. Oh, terus kalau misalnya ternyata malah keenceran gimana? Ya tinggal ini aja, maizena tambahin pakai air biasa, harus dicampur dulu terus dimasukin lagi ke sini. Nah, ini udah kerasa agak mengental. Terus kalau misalnya kalian bikin flak buat puding, jangan dibikin kental banget di awal, karena dia kalau udah dingin dia tambah kental. Jadi kalau kalian bikin kental banget di awal, nanti pas masuk kulkas dia jadi kayak bubur gitu. Nah, ini udah kental, aku kecilin. Wah, ini udah kental banget, ini harus ditambahin sama air. Langsung kecilin ya apinya, terus langsung diaduk lagi. Udah keluar kayak bau karamelnya gitu, soalnya tadi gulanya sempat gosong. Pokoknya hati-hati kalau misalnya bermain dengan maizena karena dia cepet banget kentalnya. Nggak pakai basa-basi, nggak kayak kalau misalnya manasin terigu ya. Dia tuh udah kental terus tiba-tiba kental banget gitu. Ini coba dibesarin lagi apinya. Oke. Nah, kalau menurut aku sih ini udah cukup, nanti hasil akhirnya dia bakalan kental banget. Itu barusan aku udah matiin apinya. Terus kalau kalian penasaran kentalnya gimana sih emang, ini aku ambil. Nih, cuma segini aja. Ini masih kayak encer gitu. Tapi dia kental kayak apa ya? Kayak tekstur sirup mungkin ya. Tuh. Nah, kalau udah, jangan lupa dikasih garam buat menyeimbangkan rasa. Sejumput aja. Langsung aduk, terus buat yang suka tinggal ditambahin sama essence ram.
atau ram beneran, terserah lah, biar ada wangi-wanginya gitu. Ini aku pakai ram essence merek Butterfly gitu. Pakainya gimana kira-kira aja lah, sama kayak si vanilla tadi. Cukupnya aja, kalau wanginya udah keluar ya berarti udah. Nah segitu biasanya. Langsung aduk lagi. Nah sudah deh. Ini tinggal tunggu dingin dan tunggu pudingnya jadi puding dulu, mengeras, baru boleh kita siram ya. Oke, ini puding coklatnya sudah lumayan set, tapi belum dingin-dingin banget. Yang penting dia udah keras. Terus ini si sausnya, si fla yang tadi. Nah, ini jadi lebih kental dibanding sebelumnya kan. Nah, ini kita aduk aja dulu. Ini udah dingin juga. Terus kita siramin deh ke atas pudingnya. Mau dipisah juga nggak apa-apa. Misalnya kalian mau ngambil si agar-agarnya dulu, terus nanti baru si sausnya. Kalau aku sih disatuin aja. Nah udah deh, selesai. Jadi deh, udah tinggal bisa didinginin lagi atau dipindahin ke piring dulu atau gimana. Tapi ini udah bisa dimakan sih. Nah ini dipindahin dulu deh ya, sedikit ke mangkok. Sedikit aja, belum dingin-dingin banget soalnya. Tuh. Nah ini pindahin ke mangkok. Udah segini aja, ya dikit lagi deh boleh. Sisanya kita masukin aja ke kulkas lagi. Kulkas ya, bukan freezer ya. Oke, sekarang saatnya mencoba. Aduh, aku kucel sekali. Udah mandi sih tadi pagi, cuma masih kurang fit, jadi ya beginilah adanya mukanya. Cobain yuk, pakai mangkok ayam. Coklat puding. Tapi menurut aku flanya agak sedikit manisan. Jadi gulanya kurangin aja jadi 40 gram. Tapi teksturnya pas, lembut, coklatnya kerasa, manisnya kerasa. Udah pokoknya cobain deh bikin, soalnya ini gampang banget. Oke, kalau gitu sekian aja vlog aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa selalu support Eat and Right channel aku, Kania Pangastuti pamit ya. Bye bye.